seterusnya. Tadi kita simak Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga masuk dengan setelan jas menggunakan kemeja putih dasi biru. Ini identik sekali dengan pejabat yang akan dilantik. Apakah Tito Karnavian kemungkinan juga masuk dalam bursa menteri yang akan dikocok pada hari ini menurut Anda? Halo Mas. Ya, Mas Adi Pray. Ya, halo, suaranya kedengeran? Ya, tadi kalau kita melihat sejumlah pejabat yang tiba begitu ya dengan pakaian khas masing-masing. Salah satunya ini yang menarik perhatian adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir dengan jas, kemeja putih dan dasi biru muda yang identik sekali dengan pejabat yang akan dilantik. Kalau kita melihat pelantikan sebelumnya, apakah Tito menurut Anda akan masuk juga ke bursa nama-nama yang akan dirombak ulang atau dikocok ulang oleh Presiden Prabowo Subianto? Nah, itu yang kalau mau jujur sebenarnya gelap gulita. Oke. Gelap gulita itu artinya di percakapan netizen ataupun di percakapan ada grup WhatsApp tidak ada nama Pak Tito dalam konteks soal pergantian hari ini ya, atau rotasi dan seterusnya. Yang ada itu nama Pak Jamari, Erick Thohir, kemudian Wamenkop, Wamenhub, kan itu yang Wamenaker. Itu adalah nama-nama yang sangat mungkin hari ini dilantik. Di luar itu tidak ada perubahan apapun yang akan terjadi secara signifikan. Makanya ini yang saya sebut sebagai teka-teki yang sepertinya sangat layak untuk kita tunggu. Kira-kira sebenarnya siapa yang nantinya akan terus lanjut ataupun ada pergantian. Baik. Nama Erick Thohir ini Anda juga sudah sempat menyebutkan begitu ya, akan bisa jadi disebut-sebut akan mengisi posisi Menpora begitu. Apakah artinya akan ada perubahan nomenklatur Kementerian BUMN misalnya, atau mungkin tukar posisi, atau bagaimana kalau Anda boleh memprediksinya, Mas Adi Pray? Kalau Kementerian BUMN sepertinya tidak akan ada perubahan secara signifikan. Paling mungkin kalau betul ada pertukaran posisi ini ya sangat mungkin hanyalah akan muncul menteri-menteri yang baru yang kemudian akan menempati posisi ini di BUMN, dan sangat mungkin bahwa yang akan menjadi menteri baru nantinya adalah mereka yang sangat menjadi bagian dari kekuatan penting yang ada di misalnya di Danantara, karena kan Danantara ini kan salah satu instrumen yang paling untuk diandalkan adalah Kementerian BUMN. Saya menduga ke arah itu, Mas. Baik. Tapi di atas segala-galanya soal reshuffle itu layaknya sebuah misteri. Tentu hanya Presiden saja dan Tuhan yang tahu. Selebihnya nggak ada yang tahu, Mas. Baik. Ini reshuffle kalau kita lihat dalam jarak yang sangat dekat begitu, Mas Adi Pray, kalau Anda melihatnya apa yang menjadi motif utama Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle ini? Apakah benar-benar evaluasi atau mungkin bersih-bersih, atau mungkin juga karena desakan ketidakstabilan, ada gejolak sosial yang terjadi akhir Agustus kemarin, atau semuanya ini punya keterkaitan, Mas Adi Pray? Kalau saya membaca dua hal sekaligus ya. Satu sisi memang ada sejumlah menteri yang saya kira sejak awal sudah dimention oleh publik yang dinilai kinerjanya tidak maksimal, tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi. Wajar kalau kemudian ketika diganti misalnya sesuai harapan. Misalnya seperti Menteri Koperasi, Menteri Pemuda Olahraga, termasuk juga Menteri Keuangan, termasuk juga soal Menteri P2ME. Dan pada saat yang bersamaan memang menteri-menteri ini kan saya kira memang dalam banyak hal ya ada blunder-blunder politik yang sudah terjadi. Bu Sri Mulyani statementnya yang itu misalnya dituding dianggap guru itu adalah beban. Kemudian Pak Karding juga misalnya main domino dan seterusnya juga kan kelihatan saat itu. Baik, jadi bisa kita katakan bahwa ini juga salah satunya adalah sebagai respons terhadap aspirasi yang berseliweran begitu ya, yang mungkin diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya betul. Artinya Presiden dan pemerintah hari ini secara perlahan sudah mulai mendengarkan tuntutan-tuntutan dan protes-protes publik yang terus berhembus terkait dengan menteri yang mereka itu adalah yang dinilai punya catatan dan dinilai punya kinerja tidak sesuai dengan harapan. Wajar ketika kemarin reshuffle diumumkan secara terbuka, banyak sekali pihak yang mengapresiasi, banyak sekali pihak yang menyambut ini adalah langkah positif untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Semoga menteri yang baru yang mendapatkan amanah sebagai pembantu presiden bisa bekerja dengan maksimal,
merealisasikan janji-janji politik pemerintah yang kelihatan sangat pro rakyat, dan yang paling penting adalah mengakselerasi dan mempercepat bagaimana persoalan-persoalan yang selama ini di kementerian itu tidak ada solusinya bisa selesai dan bisa tuntas. Baik, ini kalau kita lihat di gambar terkini yang kita lihat saat ini di Istana Negara, sejumlah pejabat Polri ini juga berdatangan di Istana Negara hari ini. Ada isu juga yang mengatakan bahwa Ahmad Doviri akan memimpin tim reformasi Polri yang kabarnya telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana Anda menganalisis hal ini, Mas Adi Pray? Ya, sekali lagi kita tinggal tunggu apakah akan ada tim reformasi kepolisian, karena kalau kita melihat korespondensinya beberapa waktu yang lalu ketika Presiden bertemu dengan sejumlah guru bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Rakyat, kan salah satu tuntutannya adalah soal tim independen reformasi itu. Ya tinggal kita tunggu apakah tim reformasi kepolisian ini betul-betul bisa diwujudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dan citra kepolisian di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau sudah melihat ada yang datang seperti ini, tanda-tanda yang mengarah ke arah itu sih sepertinya tinggal menunggu waktu. Baik. Kalau kita kembali lagi Mas Adi Pray mengenai pos-pos kementerian yang saat ini masih kosong begitu ya. Tadi juga posisi wamen-wamen yang masih kosong begitu. Ini kok banyak kemudian publik yang bertanya-tanya Mas Adi Pray, ini kok cukup lama begitu ya mengisi kekosongan ini. Apakah ada tarik-menarik politik, intervensi dan lain sebagainya ya. Kemudian Presiden Prabowo Subianto nampaknya lama sekali menentukan siapa yang mengisi pengganti Menpora. Waktu itu pas usai diumumkan bahwa Menpora akan diganti, kabarnya karena pejabatnya sedang ada di luar kota. Ini kok cukup lama sekali begitu. Bagaimana analisis Anda, Mas Pray? Ya, satu sisi saya lihat memang ada desakan publik yang mesti dijawab dengan cara melakukan reshuffle. Sementara pada saat yang bersamaan pembantu menteri yang baru atau menteri yang baru itu belum sepenuhnya terkonfirmasi 100% untuk dilantik. Sebagai jawaban misalnya untuk mengganti posisi menteri yang baru. Dua hal ini yang saya kira kenapa ada beberapa kementerian ataupun wamen yang tidak segera langsung dilantik. Tentu pemerintah sedang mencari kira-kira siapa menteri yang dianggap paling layak, wakil menteri dianggap paling cocok untuk menempati pos-pos yang mungkin sejak beberapa hari yang lalu sudah mulai kosong. Tapi secara prinsip yang saya tangkap adalah ini kan sebagai bentuk responsif. Respon yang cepat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan-tuntutan publik secara terbuka. Baik, ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap aspirasi publik begitu ya. Namun apakah Anda melihat juga bahwa ada yang saya sebutkan tadi bahwa tarik-menarik partai politik? Apakah Presiden juga masih mempertimbangkan komposisi partai politik di kabinetnya untuk mengisi pos-pos yang masih kosong ini, Mas Adi Pray? Saya termasuk yang cukup menduga bahwa komposisi partai di internal kabinet, termasuk juga soal pos-pos yang dinilai kosong, pasti diperhatikan secara signifikan ya. Karena kan ini untuk menjaga keseimbangan, termasuk juga soal kepentingan politik akomodasi, yang tujuannya adalah satu, mempercepat bagaimana visi misi dan keinginan Presiden, supaya keinginan-keinginannya mewujudkan kesejahteraan dan kerja-kerja yang terukur untuk rakyat itu bisa diwujudkan dengan cepat dan bisa tuntas. Baik, dengan dua nama yang beredar, Erick Thohir dan Jam Maricaniago ini, artinya apakah Anda cukup yakin bahwa dua pos kementerian ini tidak akan diisi oleh orang yang tidak berasal dari partai politik, Mas Adi Pray? Dan alasannya apa kira-kira? Ya kan sepertinya begitu. Ya memang Erick itu dianggap memiliki latar belakang kinerja yang cukup bagus dari kalangan profesional, berpengalaman dan seterusnya. Dan yang paling penting Pak Jam Maricaniago itu dinilai sebagai sosok yang selama ini cukup memiliki latar belakang ya, militer yang cukup bisa layak untuk diandalkan. Jadi tanpa harus berlatar belakang misalnya partai politik dan seterusnya. Jadi kedua tokoh ini sangat mungkin akan mampu mempercepat, mengakselerasi dan keinginan-keinginan Presiden sesuai dengan harapan-harapan publik. Kan di situ harapan terbesarnya. Tinggal kita tunggu nanti dalam hitungan bulan apakah menteri yang baru ini betul-betul bisa mewujudkan bagaimana keinginan-keinginan Presiden itu bisa diwujudkan dengan nyata. Saya kira di situ Mas konteksnya Mas. Baik. Selain ya karena kinerja Pak Erick Thohir yang bagus begitu ya Anda sebutkan tadi, apakah pertimbangan partai politik dari Menpora sebelumnya
Dito Aryo Tejo Partai Golkar kita tahu begitu ya, karena slot Partai Golkar ini telah diisi oleh Menteri P2M yang baru.